kewirausahaan di Indonesia. Bersama saya telah hadir Bapak Dedi Teja, seorang wirausahawan sekaligus founder dari Deta Group. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga Pak Sadikin Aksa, Managing Director dan CEO dari Bosowa. Selamat pagi Pak Sadikin. Dan nantinya juga kita akan ditemani oleh Bapak Suryo Pratomo, Direktur Pemberitaan dari Metro TV, dan juga Bapak Glenn Glenardi, Direktur Utama dari Bank Bukopin. Namun sebelumnya saya ingin berbincang dulu ke Pak Dedi nih. Pak Dedi barangkali bisa share sedikit Pak, ya. Saat memulai wirausaha Anda, bagaimana sih memulainya? Saya mulai wirausaha semenjak umur 13 tahun. 13 tahun? Ya, karena prinsip awal saya adalah saya dagang oli kotor. Karena bapak saya ini adalah memiliki dealer mobil. Sehingga saya lihat peluang untuk mendagangkan oli kotor itu terbuka. Karena saat itu tahun 80, oli kotor itu tidak bisa di refinery, tidak bisa disuling. Tapi usia 13 tahun itu usia yang sangat muda loh Pak, ya, untuk memulai sebuah usaha. Karena prinsip dari orang tua saya adalah pulang sekolah harus ke kantor. Jadi tidak ada istilah mau ujian, mau ulangan, tidak mau tahu. Harus ke kantor. Dari situ, dari SMP 1 sudah dimulain. Sehingga waktu SMP 3, saya sudah 2 tahun harus berkeliaran di kantor dengan pengangguran. Disitulah saya lihat peluang bahwa oli kotor yang mana menjadi sangat kendala waktu itu, AMDAL, apa segala macam. Bapak saya pusing untuk menjualnya, bagaimana membuangnya. Nah, saya ambil posisi untuk ambil dan jual ke Palimanan. Itu sebagai pengganti minyak tanah untuk pembakaran kapur. Tapi itu pengalaman yang sangat biasa. Yang saya anggap luar biasa adalah saya bisa manage 10 tukang becak. Dengan saya berikan satu tukang becak 1 drum bekas. Untuk mengumpulkan ke bengkel-bengkel motor. Itu pada saat usia masih muda? Iya. Jadi SMA itu. Jadi udah SMP saya jual sendiri oli kotor dari hasil dealer saya. Next SMA 1 saya sudah mengumpulkan 10 tukang beca untuk bisa berproduksi. Nah, di sini yang saya anggap uang mencari saya. Nah, itu dia. Intinya, saya tidak bekerja. Karena masalahnya saya duduk sekolah, saya tetap ke kantor, tetapi uang terus datang. Nah, itu konsep wirausaha pertama saya. Pak Sadikin, melihatnya bagaimana? Kalau Pak Dedi kan sudah dari usia sangat muda, tapi banyak juga ini masyarakat yang barangkali di usia senja pun masih belum berani untuk memulai usaha sendiri. Bapak melihatnya bagaimana? Potensi wirausaha di Indonesia bagaimana saat ini? Sebenarnya potensi kita di Indonesia ini cukup besar. Sangat besar. Dengan 250 juta lebih penduduk, itu segala peluang itu ada sebenarnya. Apalagi di Indonesia ini masih banyak sekali bottleneck dalam menjalankan bisnis. Sebenarnya dalam posisi bottleneck ini sebenarnya itu suatu peluang sebenarnya. Nah, banyak orang kita di Indonesia ini tidak bisa memanfaatkan peluang. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya sekarang banyak mengajarkan orang gimana caranya peluang ini, semua masalah itu pasti ada peluangnya. Oleh karena itu kita ngajarin orang gimana caranya peluang itu bisa menjadikan duit. Nah, ini menarik sekali Pak Dedi. Bagaimana memanfaatkan peluang di saat sedang krisis global. Dulu juga sempat ada krisis moneter. Pak Dedi, jatuh bangunnya ada nggak pada saat krisis-krisis terjadi di Indonesia? Saya sebetulnya umur 30. Jadi sejak keluar SMA saya bantu orang tua saya. Tapi umur 30, sekitar tahun 98 tepatnya, saya keluar dari perusahaan keluarga. Ya, jadi karena sedikit beda prinsip dengan orang tua, saya keluar dan saya memulai dari zaman Krismon. 98 Krismon berat sekali. Saya dalam waktu cukup 2 tahun, saya mempunyai pendapatan yang hampir sama dengan bapak saya yang kuasain 30 tahun. Nah, ini terkait dengan kalimat pernyataan dari Pak Sadikin juga ya. Ini di saat krisis justru melihat peluang. Waktu itu kuncinya apa Pak Dedi? Peluangnya adalah dolar waktu itu dari 2.500 menjadi 15.000. Karena 2.500 15.000 sehingga terjadi barang-barang yang sudah diimport di Indonesia. Harganya menjadi tinggal 1/5-nya. Jadi waktu itu saya ambil peluang untuk re-export.
barang-barang yang ada. Jadi melihat peluangnya di situ ya Pak Dedi. Tapi ini cuma bisa dalam waktu 2 tahun. Ya. Setelah itu sudah tidak bisa Sudah lagi. normal lagi. Sudah normal lagi. Oke, Pak Sadikin sendiri melihat kiranya langkah paling efektif untuk mengajak masyarakat. Karena tidak semua orang pastinya bisa melihat peluang-peluang seperti yang Pak Dedi ya Pak Sadikin ya. Betul. Pandangan dari Bapak bagaimana? Jadi gini, yang perlu kita ajarin buat masyarakat sebenarnya adalah bagaimana mereka memulai. Melihat peluang ini itu menjadi bisnis gitu. Karena kita ngajarin dia agar banyak sekali masyarakat itu tidak berani mengambil resiko. Nah, Betul. padahal peluang itu semua harus ada resiko. Semua bisnis itu ada resikonya. Nggak ada yang tidak mempunyai resiko. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengajar masyarakat mengambil resiko, tapi yang bisa di-manage. Jangan ngambil, banyak juga orang terlalu ngambil resiko. Iya. Ya, jadi kayak berjudi lah gitu, 100% diambil resiko. Padahal nggak juga. Ada tips barangkali untuk meminimalkan resiko paling tidak, tapi bisa terus berusaha untuk maju? Pertama itu adalah gimana caranya kita melihat apa sih yang kita bisa hasilkan. Gimana caranya kita beli barang nilai 10, kita bisa jual di atas itu. Ya. Nah, banyak juga orang di Indonesia terlalu mau untung kebesaran. Jadi untungnya maunya 50% atau 100%. Tapi kalau dia mulai untung 10%, 20%, untuk memulai aja dulu, itu sebenarnya sesuatu yang harus kita bangun. Oke. Memulai. Baik. Memulai. Jangan mereka mau mengambil keuntungan terlalu besar di awalnya. Karena biasanya memang bisnis itu terlalu banyak. Ya, peluang itu ada juga yang untungnya besar, ada. Tapi resikonya besar. Tapi Jadi yang penting adalah memanagenya. memanagenya aja. Baik, kita harus break dulu sejenak. Ini Bapak-Bapak, kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Hidup berawal dari sentuhan pertama. Taklukkan dunia. Petisi untuk buktikan diri demi hasil yang terbaik. Jalan masih panjang. Jangan pernah berhenti. Untuk tumbuhmu, kuatmu, dan semangat belajarmu. The Science of True Trust from New Nutrilon Royal. Life starts here. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. And saya, stainless steel, merek Mas Pion. Serbaguna, kerja petani dan tukang kebun jadi ringan. Cintailah produk-produk Indonesia. Halo para jurnalis warga, Anugerah Jurnalisme Warga 2013 hadir kembali. Ayo ikuti dan rekam peristiwa-peristiwa menarik di sekitarmu. Menangkan total hadiah puluhan juta rupiah. Pendaftaran dibuka mulai 24 September hingga 12 November. Syarat dan ketentuan baca media cetak atau klik metrotvnews.com. Tunjukkan karyamu pada dunia dalam Anugerah Jurnalisme Warga 2013. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini. Jatuh bangun dalam proses Jadi miliarder, seperti apa konsepnya? Sebetulnya ini nih provokator. Jadi idenya datang dari Pak Dedi. Pak Dedi karena dia latar belakangnya pengusaha, dia mengatakan bahwa orang itu diakui sebagai manusia kalau apa? Kalau dia punya pekerjaan. Ingat pengalaman 1998. Ya. Orang pernah di PHK, ya. Ketika dia kehilangan pekerjaan, apa yang dilakukan? Pagi-pagi pakai baju biasa, dia keluar rumah, ditanya sama anaknya, "Bapak mau kemana?" "Mau ke kantor." Keluar dari rumahnya, apa yang dia lakukan? Jadi supir ojek. Padahal tadinya dia bankir. Kenapa? Karena manusia itu, dia menjadi berharga kalau dia punya pekerjaan. Pekerjaan itu untuk apa? Untuk supaya dia berkarya. Menjadi pengusaha, itu adalah bagian untuk berkarya. Untung kaya, itu menjadi akibat. Tetapi yang utama adalah dia harus berkarya.
Yang ingin kita lakukan adalah di tengah situasi ekonomi besar kita yang tadi saya katakan, ada begitu banyak warga masyarakat kita yang masih belum dapat pekerjaan, tetapi dia punya potensi. Mengapa tidak kita pertemukan orang-orang yang potensial ini dengan bapak-bapak yang punya pengalaman yang cukup lama di bidang dunia usaha? Jangan-jangan ada potensi-potensi yang terpendam yang kalau kita bisa pertemukan, ini akan bisa mengangkat dan memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian kita. Baik, kalau gitu Pak Glenn, dari dunia perbankan melihatnya bagaimana ini program seperti ini? Pastinya kita sangat berharap program ini menarik dan dapat menginspirasi masyarakat, pemirsa di rumah. Dari perbankan bagaimana? Ini sangat menarik ya. Saya sampaikan tadi kan ada 3 stages. Belum visible, belum bankable. Kemudian visible tapi belum bankable. Dan visible dan bankable. Bank biasa main terakhir. Kemudian yang kedua tadi, kami sudah memulai dengan menggunakan channeling, koperasi, BPR dan sebagainya. Nah ini saya bagi Bank Bukopin menarik lagi kepada yang paling bawah, visible dan belum bankable. Saya katakan belum visible karena masih konsep. Tetapi ini sebuah dorongan yang baik bagaimana untuk menumbuhkan wirausaha. Karena kalau kami main di visible dan bankable itu sih udah umum. Turun ke bawah pun sudah mulai banyak yang ikut. Nah yang terakhir ini betul-betul sebuah new ID. Saya terima kasih juga kepada Pak Teja, Pak Sadikin yang juga mau mendampingi. Karena betul bahwa sesuatu yang bersifat konsep itu kan masih absurd. Tetapi kan bank kadang-kadang ada regulasi kan. Kita juga nggak berani terlalu jauh. Tapi manakala ada yang mendampingi, saya menjadi yakin. Karena memangnya harus seperti itu. Jadi harus ada yang membina. Dan kalau seperti itu terjadi, membuat motivasi orang menjadi pengusaha, wah alangkah bahagianya. Pastinya itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan. Karena Indonesia ini masih minim pengusaha. Kita masih sekitar 2%-an ya Pak. Sampai 0,5. Negara maju tuh 6% Pak. Oke, baik. Jadi wah luar biasa. Mas Tommy, kembali lagi ke konsep dari Berani Jadi Miliarder. Nantinya akan bagaimana? Bisa diceritakan sedikit barangkali? Kita akan datang ke 10 kota. Kita mulai dari Denpasar, kemudian Jakarta, Bandung, kemudian nanti ada di Medan, dan di 10 kota di Indonesia. Kita buka melalui website, melalui surat, melalui email untuk ikut di dalam memberikan proposal. Nanti kita seleksi sampai yang terakhir, 5 yang terakhir akan dites di depan tim juri. Kami akan menjadi juri. Dan kemudian yang tadi katakan oleh Pak Glenn, yang visible, tetapi kemudian punya prospek akan menjadi usaha yang baik. Kemudian kita akan berikan permodalan. Permodalannya itu 1 miliar. Kalau memang usahanya itu memang masuk akal, kan sekali lagi kita akan lihat seperti apa sebetulnya proposal yang akan disampaikan oleh para peserta. Ini ada persyaratan khusus untuk bisa ikut serta di program ini atau bagaimana Mas? Ya ini beda dengan program yang startup untuk mereka yang baru memulai usaha. Kita cari adalah orang-orang yang pernah punya pengalaman bekerja. Tapi kemudian dia punya, dengan network yang dimilikinya, punya keinginan untuk mencoba tidak menjadi lagi pekerja, tetapi membuka lapangan pekerjaan. Nah ini yang akan kita beri kesempatan mereka yang usianya 35 sampai 55 tahun, kita berikan kesempatan untuk ikut di dalam program ini, kirimkan proposalnya saja, kemudian nanti ada data-datanya, sesudah itu kita akan coba seleksi, akan ada mulai dari, kita tidak tahu berapa jumlahnya, 100, 200, kita akan seleksi menjadi 30, seleksi menjadi 10, seleksi menjadi 5, dari 5 itu nanti akan ada 1 yang akan mendapatkan modal untuk kegiatan usaha. Pendaftarannya dari kapan Mas? Pendaftarannya kita akan buka, lihat saja nanti dalam waktu dekat di www.metrotvnews.com, dan seperti ada di iklan Metro TV juga akan kami tayangkan bagaimana kemudian kapan dan kemana surat itu harus disampaikan. Oke, jadi bagi masyarakat pemirsa yang barangkali ingin ikut berpartisipasi, segera pantau terus Metro TV untuk perkembangan lebih lanjut ya. Karena mereka juga pasti harus mempersiapkan diri sebelum mendaftar. Pak Sadikin, saya ingin tanya, ini barangkali bisa diberikan tips sebelum mendaftarkan, karena pasti harus memiliki proposal dan sebagainya, paling tidak supaya terpilih menjadi peserta. Ada tips dari Bapak? Tipsnya itu adalah pertama yang seperti saya katakan tadi, harus punya kemauan dulu untuk menjadi pengusaha, dan jangan takut
kalau biasanya kan banyak orang pingin berusaha harus punya modal, ya kan? Padahal visi itu sebenarnya udah modal sebenarnya punya, dan peluang dimanapun sekarang dengan kondisi ekonomi kita sekarang, dunia yang lagi ini, itu semua ada peluang lah. Ya. Seperti yang Pak Dedi katakan tadi, dalam masa krisis 98 aja Pak Dedi bisa menangkap peluang yang banyak gitu. Nah, harus punya kemauan dulu. Jangan sampai dan jangan takut kalau umpamanya, wah saya nanti nggak bisa ini. Padahal yang Pak Tommy bilang tadi, usia 35 dan 55 itu adalah usia produktif. Di mana banyak karyawan, mantan karyawan lah umpamanya, udah punya network sebenarnya. Udah punya, ya waktu masa dia bekerja dia udah punya network. Masa saya sampai umur 35 dia nggak punya network, itu berarti dia anak rumahan lah berarti ya. Nggak mungkin, kalau anak rumahan nggak mungkin lah. Tapi kalau umpamanya dia udah punya 35, dia udah punya network, harusnya dia udah punya kemauan dan udah pernah melihat ada peluang. Kalau udah ada peluang dan punya kemauan, harusnya jangan, nggak usah takut. Proposal itu nanti akan ada tim penilai lah, pasti penilai, dan pasti ada yang bimbing. Dan dari yang penilai ini dia akan melihat sekecil apapun peluang pasti ada hasilnya. Oke, Pak Dedi, ini kalau tadi Mas Tommy bilang ini salah satu sumbernya ya dari pengalaman dari Pak Dedi ini ya. Kiranya apa sih yang diharapkan barangkali ataupun pandangan dari Pak Dedi terhadap program Berani Jadi Miliarder ini? Prinsip hidup, Bu Chandra. Karena masalahnya di prinsip hidup kita itu ada 4 fase, atau saya sebut 4 jebakan. 1 adalah jebakan sekolah. Orang biasanya tidak mau keluar dari sekolah, mau terus sekolah dan sekolah. 2 adalah jebakan karyawan, menjadi karyawan dan karyawan. Orang lupa fase ketiga kita harusnya itu menjadi kaya. Karena kita sudah sekolah, mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan pengalaman sewaktu jadi karyawan, harusnya masuk ke pengusaha atau wira swasta. Tapi yang terjebak sekarang masuk ke fase pensiun. Jadi di Indonesia saya lihat banyak yang dari karyawan langsung pensiun. Kapan menjadi kaya? Hilang gitu ya. Jadi kalau prinsipnya kalau boleh itu jangan pensiun sebelum kaya. Itu prinsipnya kira-kira begitu. Makanya berani jadi miliarder. Oke, tapi ini menarik karena kembali lagi ini kan ada ketakutan karena sudah jadi karyawan kadang-kadang sudah keenakan istilahnya seperti itu ya. Paling tidak barangkali bisa ditanggapi oleh Mas Tommy. Ini dengan adanya program ini, paling tidak apakah memang tujuannya untuk membuat pemirsa masyarakat untuk berani berusaha sendiri? Yang tadi katakan oleh Sadikin, orang itu seringkali takut. Dan kemudian yang bahaya itu yang dikatakan Pak Dedi masuk dalam comfort zone. Kemudian yang dikatakan oleh Pak Sadikin tadi, jangan takut. Jadi inti dari program ini adalah jangan pernah takut untuk memulai usaha. Ada Pak Dedi, ada Pak Sadikin, dan ada Pak Glenn yang nanti akan mendampingi. Sekali lagi mereka bertiga, mengapa kemudian kita bersama-sama dalam program ini? Karena memang kita ingin mereka itu berhasil. Dan seperti dikatakan oleh Pak Sadikin, kalau ada kemauan, pernah bisa melihat ada peluang, kesempatan untuk berhasil itu sangat terbuka. Karena itu kenapa harus takut? Harus berani jadi miliarder. Oke, bagus sekali. Pasti kita sangat berharap nanti ada calon-calon miliarder baru di Indonesia dengan setelah menyaksikan program baru yang akan tayang di Metro TV ya, Mas Tommy. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan nantinya Berani Jadi Miliarder sayang dan dapat menginspirasi masyarakat bahwa untuk terus berkarya dan berusaha tidak mengenal usia ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan demikianlah perbincangan kita seputar Berani Jadi Miliarder, program dari